Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Tamat sudah kali ini. Sudah tidak ada lagi tempat sembunyi untuk para koruptor dengan teknologi super canggih. Presiden Prabowo tercinta bersama Menkeu Purbaya Yudisadewa akan mencari semua aset yang disembunyikan para koruptor, walaupun disembunyikan di dalam bunker luar negeri sekalipun. Semua akan terlacak, semua akan disita oleh negara tanpa menyisakan sepeser pun. Fix, koruptor bakal jadi gembel ya. Udah, tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Selama ini kita udah kenyang lihat hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maling ayam digebukin tapi pejabat yang nilep duit bansos miliaran rupiah cuma dihukum bentar, keluar penjara tetap kaya raya karena duitnya disimpan di luar negeri. Muak nggak liatnya? Tapi kali ini, kesaktian para elit lama itu resmi kedaluarsa, saudara-saudara. Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi, cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu loh, gitu saudara-saudara. Saya akan menggunakan pemerintah sekarang pakai teknologi radar pertahanan buat nyari bunker duit mereka. Mau lari kemanapun, beban pembuktiannya dibalik. Silakan buktikan dari mana asal kekayaan triliunan rupiah itu. Kalau nggak bisa, langsung disita jadi milik negara biar adil dan nggak ada kong-kali-kong di bawah meja. Kalian setuju nggak kalau proses penyitaan harta mereka disiarkan secara live di TV nasional biar kita bisa lihat mereka melarat secara langsung? Yang setuju, coba angkat suara di komentar. Jangan mau cuma jadi penonton pasif. Tapi sebelum kita bedah data pertama soal brankas rahasia mereka yang jebol, kita harus sadar satu hal. Pergerakan ini nggak akan ada gunanya kalau cuma kita tonton sendirian. Para mafia dan pejabat korup itu bisa kuat karena mereka punya uang. Tapi kita sebagai warga sipil bisa jauh lebih kuat kalau kita bersatu. Maka dari itu, detik ini juga, mari kita kumpulkan kekuatan rakyat. Klik tombol like, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk Indonesia yang bersih, dan share video ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga, teman tongkrongan, atau media sosial kalian. Jangan biarkan mafia global dan tikus berdasi tenang, karena suara kita senyap. Dan untuk membuktikan seberapa luas gerakan rakyat kita hari ini, coba ketik di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal. Mari kita tunjukkan kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke kompak memantau dan mengawal perampasan aset ini sampai tuntas. Simak video ini sampai akhir, jangan dilewati satu detik pun, karena setiap babak yang kita bahas adalah bukti bagaimana hak-hak kita dikembalikan. Yuk, langsung kita gas ke pembahasan pertama. Dinding kerahasiaan perbankan global yang selama puluhan tahun dianggap sebagai benteng paling kokoh di dunia, akhirnya runtuh juga. Selama ini kita sering mendengar cerita atau menonton film tentang bagaimana orang-orang super kaya dan oknum pejabat pelarian menyembunyikan uang haram mereka di luar negeri. Tempat yang paling sering menjadi langganan adalah Swiss dan Singapura. Mengapa harus dua negara ini? Jawabannya sederhana, karena mereka memiliki hukum kerahasiaan bank yang sangat ketat. Di sana, siapapun yang menyimpan uang, identitasnya akan dijaga rapat-rapat. Bahkan pemerintah dari negara asal uang tersebut tidak bisa sembarangan mengintip. Kondisi inilah yang membuat para tikus berdasi di dalam negeri merasa sangat aman. Mereka berpikir sekeras apapun masyarakat berteriak di tanah air atau sebanyak apapun kasus hukum yang menyerat nama mereka, kekayaan hasil nilep uang rakyat akan tetap aman terparkir di seberang lautan. Uang itu disimpan dalam bentuk rekening rahasia, obligasi, saham perusahaan bayangan, hingga batangan emas murni yang disimpan dalam ruang besi bawah tanah yang tidak tersentuh oleh sistem pajak kita. Akibatnya, negara kita terus-menerus mengalami kebocoran anggaran yang luar biasa besar, sementara fasilitas publik untuk masyarakat kecil selalu kekurangan dana. Namun zaman sekarang sudah berubah total. Pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara diplomasi lama yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk meminta data satu atau dua orang tersangka. Pendekatan yang digunakan saat ini jauh lebih taktis dan langsung menusuk ke jantung pertahanan finansial mereka lewat kerjasama internasional yang memanfaatkan sistem pertukaran informasi otomatis atau yang biasa dikenal secara global sebagai Automatic Exchange of Information. Tim khusus perbankan dan intelijen keuangan kita berhasil menjebol pertahanan tebal tersebut melalui sistem digital yang terintegrasi.
Aliran dana keluar masuk secara mencurigakan dari Indonesia menuju rekening-rekening asing bisa dilacak secara seketika. Sederhananya, komputer dan sistem siber pintar milik pemerintah sekarang bisa langsung membaca siapa pemilik asli dari rekening di Swiss atau Singapura itu, berapa jumlah saldonya, kapan uang itu dikirim, dan dari mana asal-usul sumber dananya. Begitu data super rahasia itu berhasil diunduh dan diverifikasi, keluarlah manifestasi daftar nama beserta koordinat aset fisik mereka tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi. Langkah ini tentu saja mengirim gelombang kejut yang luar biasa besar bagi lingkaran elit lama. Bayangkan saja, mereka yang tadinya bisa tidur nyenyak sambil menikmati fasilitas mewah, sekarang setiap kali mendengar berita atau melihat ponselnya berdering, pasti langsung keringat dingin. Benteng pertahanan yang mereka bangun dengan biaya mahal selama puluhan tahun hancur berantakan dalam waktu singkat. Tidak ada lagi ruang aman di bumi ini untuk menyembunyikan uang hasil merampas hak-hak masyarakat sipil. Setelah dinding kerahasiaan bank di luar negeri berhasil ditembus, para pelaku korupsi mulai memutar otak dengan cara yang lebih licik, namun sebenarnya sangat memprihatinkan sekaligus menggelikan. Mereka tahu betul bahwa menyimpan aset mewah menggunakan nama sendiri, istri sah atau anak kandung adalah tindakan bunuh diri, karena sistem pelaporan kekayaan negara dan analisis transaksi keuangan pasti akan langsung mengendusnya dengan sangat mudah. Oleh karena itu, muncullah sebuah strategi kotor yang memanfaatkan pihak ketiga untuk menyamarkan harta haram tersebut. Salah satu modus yang paling sering ditemukan dan menjadi perbincangan hangat adalah penyembunyian aset melalui nama simpanan atau gundik. Taktik ini dijalankan dengan skenario yang sangat rapi. Di permukaan, seorang oknum pejabat mungkin tampak sangat sederhana saat berada di kantor atau di depan kamera pemandu berita. Rumahnya di kampung biasa saja, pakaiannya bersahaja, dan kendaraan dinasnya pun standar, seolah-olah dia adalah pelayan rakyat yang sangat jujur. Namun di balik kaca televisi itu, kenyataannya berbanding terbalik 180 derajat. Melalui uang hasil nilep proyek infrastruktur, dana bantuan sosial atau suap perizinan tambang, oknum ini membeli apartemen mewah di pusat kota, mobil-mobil sport berharga miliaran rupiah, hingga perhiasan dan tas bermerek internasional. Agar tidak ketahuan, semua sertifikat rumah, surat-surat kendaraan dan rekening bank tersebut sengaja ditulis atas nama perempuan simpanannya. Secara hukum formal, si pejabat tampak bersih dan tidak memiliki harta berlimpah. Perempuan simpanan yang biasanya berlatar belakang sebagai model, pemandu lagu fiktif atau sosialita dadakan ini mendadak terlihat seperti pengusaha sukses yang mandiri. Mereka sering memamerkan gaya hidup jet set, belanja barang mewah ke luar negeri, dan tinggal di hunian kelas atas. Masyarakat awam mungkin mengira itu adalah hasil kerja keras atau keberuntungan bisnis, padahal sebenarnya itu adalah uang hasil keringat rakyat kecil yang dialirkan secara sembunyi-sembunyi melalui rekening siluman. Namun para pelaku korupsi ini lupa bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan sistem pengawasan kuno yang mudah dikelabui oleh trik akuntansi dasar. Pemerintah saat ini menerapkan metode pelacakan yang sangat agresif yang berfokus pada prinsip mengikuti aliran uang atau follow the money. Tim intelijen keuangan tidak lagi hanya membaca dokumen laporan resmi yang kaku, melainkan menganalisis profil gaya hidup, frekuensi transfer, dan transaksi janggal yang di luar nalar sehat. Sebagai contoh sederhana, logika keuangan akan langsung berbunyi merah ketika sistem menemukan ada seorang perempuan muda usia awal 20 tahun yang tidak memiliki rekam jejak bisnis yang jelas, tidak pernah membayar pajak usaha, namun tiba-tiba memiliki saldo rekening hingga puluhan miliar rupiah dan mampu membeli properti mewah secara tunai. Ketika benang merahnya ditarik lebih dalam, tim pelacak akan menemukan bahwa sumber dana tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan cangkang atau rekening berlapis milik si pejabat yang sengaja diputar-putar agar membingungkan petugas. Begitu polanya terbaca, skakmat, tidak ada ruang untuk mengelak. Ironisnya, taktik kotor ini tidak hanya melibatkan orang-orang terdekat di lingkaran asmara rahasia mereka, tetapi juga seringkali menumbalkan anggota keluarga jauh di kampung yang hidupnya serba-serba pasan. Ada banyak kasus di mana seorang sepupu, paman, atau keponakan yang bekerja sebagai buruh serabutan atau petani di desa terpencil, mendadak namanya dicatut di dalam dokumen hukum sebagai direktur utama sebuah perusahaan besar penampung suap. Nama mereka juga digunakan untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit atau tanah ratusan hektar di berbagai daerah. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya
meminta maaf sekali kalau saya menjelaskan videonya belum sangat sempurna yang kalian harapkan. Ya sudah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Keluarga di kampung ini biasanya tidak tahu apa-apa tentang operasional perusahaan atau hukum bisnis. Mereka hanya diminta membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong atau dokumen tertentu dengan iming-iming uang, rokok, atau bantuan dana beberapa juta rupiah dari si kerabat yang menjadi pejabat sukses di kota. Ini adalah sisi paling kejam dari keserakahan korupsi, di mana orang-orang kecil yang tidak berdosa dijadikan tameng hukum dan tumbal demi melindungi kekayaan haram seorang penguasa yang tamak. Beruntung, pendekatan hukum yang diambil sekarang dilakukan dengan sangat taktis, kritis, dan berperi kemanusiaan. Tim penyelidik mampu memisahkan dengan tegas mana pelaku aktif yang ikut menikmati fasilitas mewah dari uang haram tersebut dan mana korban tidak bersalah yang namanya hanya dimanfaatkan dan dicatut secara sepihak. Bagi para korban di kampung, mereka dilindungi dari jerat pidana utama, namun bagi aset-aset yang dibeli menggunakan nama mereka, hukumannya tetap sama dan tidak ada kompromi. Seluruhnya disita total tanpa sisa. Tujuan utama dari tindakan radikal ini adalah pemulihan kerugian negara secara penuh atau aset recovery. Pemerintah sama sekali tidak mau peduli dengan urusan domestik, pertengkaran keluarga, atau drama rumah tangga yang pecah akibat terbongkarnya perselingkuhan si pejabat setelah aset-aset silumannya disita. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara secara ilegal harus ditarik kembali ke tempat asalnya untuk kepentingan masyarakat luas. Pembersihan total terhadap modus penyembunyian harta lewat pihak ketiga ini menjadi langkah yang sangat krusial. Jika aset-aset disimpan atas nama orang lain ini dibiarkan begitu saja dan tidak dirampas, para koruptor ini masih akan memiliki kekuatan finansial yang besar di masa depan. Uang itu bisa mereka gunakan sebagai modal untuk membeli hukum, membayar pengacara mahal, membiayai kroni-kroninya, atau bahkan mendanai balas dendam politik setelah mereka keluar dari penjara. Dengan menyapu bersih seluruh harta siluman tersebut hingga ke akar-akarnya, kita sedang mematikan siklus hidup finansial mereka, memaksa mereka mengembalikan hak rakyat dan memastikan keadilan yang hakiki benar-benar tegak di bumi Indonesia. Puncak dari seluruh rangkaian pengungkapan ini bermuara pada satu dokumen yang paling ditakuti oleh lingkaran elit penguasa era terdahulu. Di atas meja kerja pimpinan tertinggi negara kini telah melingkar sebuah dokumen tebal yang sering disebut sebagai daftar orang-orang yang dulunya dianggap tidak tersentuh hukum selama belasan hingga puluhan tahun. Nama-nama yang tercantum di dalam dokumen tersebut memiliki kekuatan politik dan finansial yang luar biasa besar. Mereka adalah para senior mafia anggaran, dedengkot birokrasi, dan pimpinan dinasti politik yang selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Tidak peduli beberapa kali pergantian kepemimpinan atau menteri terjadi di negeri ini. Di depan layar televisi atau saat berbicara di hadapan publik, tokoh-tokoh ini selalu menampilkan citra sebagai sosok yang sangat bijak, hobi mengutip nilai-nilai luhur, atau berbicara menggunakan teori ekonomi makro yang tinggi agar terlihat jenius. Namun, di balik dinding-dinding ruang rapat yang tertutup, mereka sebenarnya adalah arsitek utama di balik bocornya anggaran negara. Mereka mengatur regulasi, memanipulasi kebijakan, dan memotong dana proyek-proyek besar demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Akibat kesaktian politik mereka di masa lalu, pundi-pundi kekayaan mereka terus menggelembung hingga mencapai angka triliunan rupiah, sementara masyarakat sipil harus
menanggung beban hidup yang semakin berat akibat infrastruktur yang rusak dan pelayanan publik yang buruk. Namun, masa kejayaan dan kesaktian para pengusaha atau penguasa bayangan ini resmi menghadapi masa kadaluarsa. Strategi penegakan hukum yang diterapkan saat ini tidak lagi menggunakan metode konvensional yang berbelit-belit dan penuh dengan drama birokrasi yang melelahkan. Daftar hitam yang telah disusun ini bukan berdasarkan nomor atau rumor, asumsi politik, atau sekadar cerita burung di warung kopi. Dokumen ini dirilis berdasarkan hasil audit investigatif yang sangat ketat, investigasi siber, serta pelacakan aset digital yang tidak menyisakan celah sekecil lubang jarum pun. Ketika sebuah nama sudah masuk ke dalam daftar merah tersebut, artinya hari kiamat finansial bagi dinasti korup mereka sudah berada di depan mata. Gaya kepemimpinan yang tegas, langsung pada sasaran, dan tanpa kompromi membuat operasi pembersihan ini bergerak dengan sangat cepat dan efektif. Instruksi yang diberikan kepada tim eksekutor di lapangan sangat jelas dan lugas. Rampas seluruh asetnya. Era di mana seorang pejabat lama bisa menelepon ke istana untuk meminta keringanan hukum, melakukan lobi politik di bawah meja, atau membawa-bawa jasa masa lalu sebagai alat tawar-menawar kini sudah sangat selesai. Di bawah prinsip keadilan yang baru, siapapun yang terbukti merampok uang rakyat akan diperlakukan sama sebagai pengkhianat bangsa. Tepat bagi mereka hanya ada dua pilihan, yaitu bersiap mendekam di balik jeruji besi atau menghadapi kemiskinan total karena seluruh kekayaan haramnya ditarik paksa oleh negara. Jika kita melihat kondisi ini dengan kacamata yang kritis, pembongkaran daftar pejabat lama ini merupakan sebuah langkah yang sangat penting bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Selama bertahun-tahun, masyarakat selalu disuguhi tontonan hukum yang dinilai tebang pilih. Kita seringkali melihat drama penangkapan koruptor kelas eceran seperti kepala desa yang menilap dana desa atau pegawai negeri sipil golongan rendah yang terkena operasi tangkap tangan karena pungutan liar bernilai jutaan rupiah. Sementara itu, para paus gurita keuangan dan aktor intelektual yang merampok uang negara hingga triliunan rupiah lewat kebijakan-kebijakan abu-abu selalu bisa melenggang kangkung dengan bebas. Mereka dengan mudah berlindung di balik benteng oligarki dan menyewa jasa pengacara-pengacara mahal berkantong tebal untuk memutarbalikkan fakta di pengadilan. Oleh karena itu, operasi senyap yang dilakukan saat ini sengaja mengubah arah sasaran dengan langsung menargetkan kepalanya, bukan ekornya. Pendekatan hukum yang diambil adalah penerapan penyitaan aset secara menyeluruh. Artinya, kekayaan yang disita oleh negara bukan hanya uang yang tersisa di dalam rekening korupsi mereka saat ini, melainkan seluruh harta benda yang tidak bisa mereka buktikan asal-usul perolehan secara sah dan logis. Mulai dari kepemilikan tanah ribuan hektar hasil kong kali kong perizinan tambang, saham-saham privat di berbagai perusahaan bayangan, hingga koleksi mobil mewah yang berjajar di garasi bawah tanah rumah mereka akan langsung disegel menggunakan stiker merah berlogo negara. Melalui sistem pelacakan aset yang agresif ini, pemerintah menerapkan metode pembuktian terbalik. Para pejabat lama ini ditantang untuk membuktikan di hadapan hukum dari mana mereka bisa mendapatkan kekayaan yang nilainya fantastis tersebut jika hanya mengandalkan gaji resmi dan tunjangan sebagai seorang pelayan negara. Jika mereka tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan secara hukum, maka seluruh aset tersebut otomatis dianggap sebagai harta milik rakyat yang dirampas secara ilegal dan hari itu juga akan diambil kembali oleh negara.
untuk dikembalikan fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat umum. Oke teman-teman, saya meminta maaf sekali. Kita jeda pembahasannya dulu ya teman-teman. Tenggorokan saya terasa kering sekali. Saya mau mengambil minum dulu ya teman-teman. Saya ini masih mengedit atau melanjutkan pembahasan videonya di rumah teman-teman. Ya biasanya saya melanjutkan pembahasan itu waktu saya kerja seringnya. Ya udah, saya ambil minum dulu ya teman-teman, biar tenggorokan saya tidak kering. Oke teman-teman, ini minumnya sudah ada. Tadi saya sudah minum di belakang. Dan ini buat buat jaga-jaga nanti kalau tenggorokannya kering lagi ya teman-teman. Ya sudah, mari kita lanjut pembahasannya ya teman-teman. Langkah radikal memantau ketat dan menyita total aset para pejabat lama ini merupakan satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk memutus urat nadi korupsi di Indonesia. Ketika seluruh modal finansial mereka disita habis hingga ke akar-akarnya, kekuatan politik mereka otomatis akan runtuh dengan sendirinya. Mereka tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk membeli hukum, tidak bisa menyuap penegak hukum, dan tidak memiliki modal untuk menciptakan instabilitas politik demi melindungi kelompoknya. Mereka akan benar-benar direduksi menjadi warga biasa yang harus merasakan bagaimana sulitnya mencari uang halal dari nol, sama seperti yang dirasakan oleh masyarakat sipil selama ini. Perang melawan dinasti korup ini adalah langkah nyata demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa agar tidak lagi disandera oleh kepentingan segelintir orang yang merasa memiliki negara ini hanya karena kekayaan hasil jarahan. Di tengah riuh rendah pembongkaran skandal korupsi yang tiada habisnya, kita sebagai rakyat kecil seringkali berada di titik nadir dalam memandang hukum dan kekuasaan. Ada rasa lelah yang keramat sangat ketika setiap hari layar televisi, lini masa media sosial, dan halaman berita selalu dipenuhi oleh wajah-wajah tertunduk dari oknum pejabat yang baru saja mengenakan rompi tahanan yang berwarna oranye. Kita warga sipil yang setiap hari harus memeras keringat di bawah terik matahari, mengais rezeki yang tidak seberapa demi membayar kontrakan, melunasi cicilan, dan memastikan anak-anak bisa tetap bersekolah, seringkali merasa dikhianati oleh para oknum tersebut. Seringkali merasa dikhianati, rasanya seperti ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kehidupan kita yang penuh perjuangan dengan kehidupan para tikus berdasi yang begitu mudahnya memindahkan angka nol di rekening mereka. Kebocoran anggaran yang mereka lakukan bukan sekedar angka di atas kertas pembukuan negara, melainkan hilangnya hak kita atas jalanan yang mulus, jembatan yang kokoh, pelayanan kesehatan yang layak, dan biaya pendidikan yang terjangkau.
Namun, di balik kabut tebal rasa kecewa dan skeptisme tersebut, jauh di dalam lubuk hati masyarakat sipil, sebenarnya masih ada secerca harapan yang terus menyala. Kita tidak boleh membiarkan diri kita jatuh ke dalam lubang keputusan atau keputusasaan yang membuat kita menggeneralisasi bahwa semua pejabat itu kotor. Kita harus tetap percaya dengan keyakinan yang penuh bahwa di antara ribuan sistem yang rusak, masih ada orang-orang yang baik yang berdiri tegak menjaga integritasnya. Masih ada pejabat-pejabat yang ketika pulang ke rumah bisa menatap mata anak dan istrinya dengan tenang karena tahu tidak ada satu rupiah pun uang haram yang masuk ke dalam darah daging keluarganya. Pejabat-pejabat bersih ini adalah oase di tengah padang pasir. Mereka adalah orang-orang yang memilih jalan sunyi, menolak suap, menjauhi kong kali kong, dan tetap setia pada sumpah jabatannya. Meskipun mereka tahu resiko dari kejujuran seringkali adalah dikucilkan oleh lingkungan yang korup. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa negara ini masih bisa berdiri tegak hingga hari ini. Tanpa adanya orang-orang lurus di dalam sistem pemerintahan, Indonesia mungkin sudah lama runtuh, terkoyak oleh keserakahan yang tidak berdasar. Kita jeda dulu ya teman-teman. Tenggorokan saya cepat kering sekali ya teman-teman. Padahal saya sudah banyak meminum air putih ini teman-teman. Oleh karena maaf teman-teman ya, tenggorokan saya kering sekali nih. Padahal sudah banyakin minum air putih. Oleh karena itu, opini dan suara hati kita sebagai rakyat kecil harus digaungkan dengan jelas. Kita sangat menghormati dan menghargai setiap tetes keringat kejujuran dari para pejabat yang bersih. Kita melihat bagaimana mereka bekerja tanpa lelah menahan godaan miliaran rupiah demi memastikan bahwa keadilan sosial bukan sekedar hiasan dalam pidato kenegaraan. Kepada beliau-beliau para pahlawan tanpa tanda jasa di dalam sistem birokrasi pimpinan yang to the point, serta para pemikir finansial yang menggunakan kecerdasannya untuk melacak kebocoran anggaran, kami haturkan rasa hormat pada pujian yang setinggi-tingginya. Anda semua adalah bukti nyata bahwa kekuasaan tidak selalu merusak dan bahwa masih ada manusia-manusia berjiwa patriot yang meletakkan kepentingan merah putih di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kehadiran Anda di dalam pemerintahan adalah lentera yang membimbing kita semua menuju jalan yang lebih terang. Mari kita iringi langkah kaki para pejabat bersih ini dengan barisan doa yang tidak pernah putus dari seluruh pelosok negeri. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar beliau-beliau yang lurus ini selalu diberikan kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan mental, serta perlindungan yang maha tebal dari segala tipu daya dan ancaman para mafia. Menjadi orang jujur di tengah sistem yang belum sepenuhnya bersih adalah perjuangan yang sangat berat dan berbahaya. Mereka yang berani membongkar brankas rahasia, mereka yang berani melacak rekening siluman hingga ke luar negeri, dan mereka yang berani menyita aset para raksasa korupsi pasti akan menghadapi perlawanan balik yang luar biasa dari kekuatan oligarki lama. Mereka bisa saja diserang dengan fitnah, hoaks, pembunuhan karakter, atau upaya pelemahan jabatan. Maka dari itu, doa rakyat kecil adalah perisai spiritual bagi mereka.
Semoga langkah mereka selalu diiringi petunjuknya, hati mereka tetap diteguhkan dalam keberanian, dan ruang gerak mereka dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Semoga mereka panjang umur, bahagia bersama keluarganya, dan terus menjadi pelopor kebaikan yang menginspirasi generasi muda Indonesia. Kita minum air putih dulu ya teman-teman, kita habiskan sekalian dan kita lanjut pembahasan video yang terakhir. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum air putih teman-teman. Kita ngobrol santai aja sambil ngomongin para koruptor yang sekarang lagi kepanikan. Dulu-dulu nih, jadi koruptor di negara kita itu enak banget, formulanya sangat gampang. Tinggal sok-sokan di depan kamera paling nasionalisme, bicaranya tentang rakyat, demi rakyat, sampai nangis-nangis. Tapi di belakang layar tangan kirinya sibuk mindahin aset hasil nyolong ke banker atau ke bank luar di Swiss misalnya, atau Singapura. Terus kalau ketahuan tinggal pura-pura sakit, pakai kursi roda, terus kepalanya diperban, nabrak tiang listrik. Ketika di penjara pun dia mendapatkan fasilitas kamar yang sangat mewah. Terus di penjara enggak lama, cuma sebentar. Pas keluar masih bisa kaya 7 turunan karena modalnya disimpan rapih di luar negeri. Itulah kenapa negara kita sangat banyak koruptornya. Koruptor sudah menjadi darah daging negara ini. Tapi kabar baiknya sekarang enggak bisa gitu lagi bos. Zaman sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tercinta, yang dibantu salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Sekarang mau sembunyi di lubang semut pun bakal dikejar. Misalnya nih, punya tanah berhektar-hektar dikira enggak bakal ketahuan. Sekarang dengan teknologi super canggih itu bakal ketahuan. Punya aset, punya emas ditaruh di bawah tanah, di bunker. Dengan teknologi canggih ini bakal ketahuan. Ini adalah teknologi yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Bayangin, belum lama-lama ini Presiden Prabowo Subianto kita mengatakan bahwa banyak banget koruptor-koruptor yang di-backing oleh institusi atau aparat. Entah itu yang bajunya hijau atau coklat. Ini yang bilang presiden ini ngawur, kok bisa orang-orang terhormat itu yang memakai seragam itu adalah orang-orang terbaik, putra-putra terbaik. Kenapa kamu tega sama rakyat? Kenapa malah jadi backing para koruptor? Ya udah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan bosan-bosan terus tonton video di channel Bincang Negara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen di bawah ini. Terima kasih. Merdeka!